Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok. Sebelumnya disclaimer dulu. Yang pertama kita akan cek dulu untuk saham Pegas ya. Hari ini tanggal 19 Maret untuk saham Pegas aslinya masuk dan harga sahamnya naik 3,23%. Bahkan tadi sempat nguji resistennya di 1290-an, 1300 ya. Cuman masih belum berhasil breakout, nggak tahu untuk besok, semoga aja bisa breakout ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Pegas, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Tanggal 19 Maret ya, aslinya masuk 47,8 M, lumayan. Kalau kita cek dari tanggal 11, coba dalam 1 minggu yang lalu, untuk aslinya cenderung masuk, udah net buy 149 ya, aslinya masuk, disertai dengan harga sahamnya yang naik. Selama aslinya nggak distribusi lagi di saham Pegas, mudah-mudahan untuk besok bisa breakout di atas 1300 ya, 1295, 1300 itu resisten terdekatnya. Ini udah mendekati resistensi, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di harga bawah. Nah, sebenarnya waktunya taking profit kalau besok gagal breakout. Kalau gagal ya, kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan naik lagi. Uji resisten selanjutnya di 1345, 1345. 1345 berarti ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Pegas tanggal 19 hari ini ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. AK, BK itu broker-broker asing, YU versi asing juga masuk 11,2 M, dan kalau kita perhatikan untuk YU, AK antara nilai transaksi dan net buy-nya juga nggak beda jauh, jadi cenderung akumulasi mudah-mudahan. Kemudian BK net buy, BK CCZB ya, net buy 5 M lebih. Kemudian yang keluar untuk asingnya nggak ada yang keluar MM-an sih, cuman hitungan juta aja, jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya pun ada PP ini yang masuk 13,4 PP ya, jarang-jarang. Ini broker apa? Aldi Citra, wah agak asing ya, jarang-jarang tampil ya. Mudah-mudahan saja ini pertanda bagus untuk saham Pegas supaya bisa breakout dan ngejar 1345. Apalagi secara valuasi sebenarnya juga ini ya, di harga saat ini hitungannya juga belum terlalu mahal ya, secara valuasinya juga lumayan menarik untuk saham Pegas. PBV-nya masih di angka 0,7 kalau nggak salah ya. 0,74. Oke, itu untuk saham Pegas sih. Untuk besok semoga aja bisa breakout di atas 1295 atau 1300. Ini resistennya, perhatikan saja level ini ya. Kalau di breakout di volume yang gede ya, target price-nya ke 1345 buat teman-teman yang mau entry. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Medco yang hari ini koreksi turun lumayan dalam, 3,37% ya, tapi dijaga di area support. Untuk tadi sempat ke area supportnya 1420, cuman dijaga tidak jebol ya. Semoga aja untuk besok bisa langsung hijau, semoga aja. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 1420 ya ada potensi turun lagi lebih dalam ke 1300, tapi kalau bisa bertahan ya nggak menutup kemungkinan rebound sih secara teknikal seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Medco hari ini tanggal 19 ya, tanggal 19 Maret aslinya keluar ya, jadi turun disertai asing keluar 33,7 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Medco, walaupun aslinya keluar itu sebenarnya ditampung oleh lokal ya, jadi lokal aslinya jualan, yang nampung lokal harga sahamnya turun. Siapa tuh besok langsung hijau, jadi buat teman-teman yang mau berspekulasi buy misal atau tadi udah ambil posisi di 1420 itu kan pas di area support, antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 1400 gitu aja ya. Jebol 1400 nggak ada salahnya buat diantisipasi, takutnya turun lagi lebih dalam mending ambil di harga yang lebih bawah lagi. Amannya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer buat patokan untuk resistennya masih di 1600, jadi kalau mantul naik dijaga di area support ya, nggak menutup kemungkinan kalau bullish bisa ke 1600. Apalagi kalau kita lihat historinya itu sebenarnya udah ada tanda-tanda ya mau bullish ini naik, bentuk higher high, turun bentuk higher low. Misal ini cuman koreksi turun dan naik lagi, ada potensi
ini menguji 1600-an, ngejar ya. Semoga aja seperti itu, kita lihat aja besok, semoga nggak jebol support. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Untuk saham Antam juga tadi sempat naik ya, nguji resistennya di 1000 hampir 1700, 1690 ya di area resistensi. Cuman belum bisa breakout, malah turun lagi, dan kalau lihat candlenya agak mengkhawatirkan ya. Ini sellernya lumayan banyak sih kalau kita lihat candlenya. Coba kita lihat ya untuk transaksinya hari ini, apakah ada yang nampung untuk saham Antam tanggal 19, aslinya malah keluar 21M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Antam tanggal 19 Maret ya. Ada yang nampung sih cuman lokal ya, untuk NI versi lokal nampung 24M ya. Jadi sebenarnya aslinya keluar ditampung lokal. Ya, turunnya saham Antam ini ada yang nampung, semoga aja besok hijau ya. Tapi kalau masih dibuka merah ya jangan buru-buru entry, takutnya kalau masih turun ya, takutnya ke 1580-an lagi. Tapi kalau langsung hijau untuk resistennya ada di 1690-an. Ya kalau bisa breakout ngejar 1780, tapi kalau gagal breakout mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham Antam. Buat patokan untuk supportnya cukup dalam, ada di 1580 ya. Jadi kalau mau entry sebenarnya agak nanggung, lebih dekat ke resisten ya, dan jauh dari support. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA yang harganya turun lagi ke area support kuatnya 2250 ya. Ini masuk lagi ke area support. Ya semoga aja besok bisa bertahan sih ya, paling nggak sideways dulu supaya lebih aman. Soalnya kalau langsung turun jebol support, apalagi bentuk candle bearish ya, bearish yang cukup gede, misal seperti ini, ada potensi melanjutkan tren bearishnya ya. Tapi kalau besok sideways kemudian ada sentimen bagus nanti breakout, nah itu kalau buat swing lumayan. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham MDKA tanggal 19 Januari, Februari, Maret secara keseluruhan turun nggak terlalu dalam sebenarnya, 1,3%, cuman disertai distribusi yang lumayan ya. AK, BK, RF, YO ini malah broker-broker asingnya keluar di saham MDKA. Net sell 45M untuk hari ini ya, hati-hati untuk besok ya, apalagi kalau sampai saham MDKA turun cukup dalam di atas 3% mungkin ya jangan buru-buru masuk ya, amannya sih seperti itu. Secara histori misal besok turun ya, itu untuk support selanjutnya ada di 2050 ya. Di 2050 itu harga pemantulan pas tanggal 24 November sama area mantul pas tanggal 9 Aprilan ya, bulan April tahun 2021. Jadi misal langsung merah sih, tunggu aja di angka deket-deket level 2050. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham MDKA. Melihat hari ini di distribusi asing, hati-hati, jangan buru-buru entry untuk besok kalau masih dibuka merah di awal market. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham TINS. Hari ini juga turun cukup dalam ya. Setelah kemarin ya bertahan sih, cuman candlenya itu lebih ke arah bearish, jadi hari ini langsung merah, turun 7,26% setelah nyentuh resisten ya. Waktu itu emang udah naik cukup tinggi ya, jadi apakah ini koreksi wajar atau malah distribusi besar-besaran? Coba kita cek untuk saham TINS hari ini tanggal 19. Secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang distribusi dengan jumlah yang banyak sih, dan ada yang nampung cuman lokal. Ini yang nampung NI versi lokal, nampung 10M-an ya. Untuk aslinya sendiri net sell, ada CC versi asing net sell 5,9M. Hari ini turun 7%, lumayan dalam, dan lihat candlenya juga nggak ada perlawanan ya setelah nyentuh harga terendahnya. Jadi hati-hati aja kalau masih merah sih, jangan buru-buru buat entry ya. Misal kita pakai Fibonacci, kira-kira koreksinya, misal ini koreksi turunnya cuman koreksi, maka area support tertekannya ada di 780 sih. Jadi kalau besok masih merah, pantau di 780, jebol 780, ngejar 730 ya.
Kalau lihat secara historinya support kuatnya ada di 680 ya, jadi kalau masih merah mending jangan buru-buru entry sih ya, udah cukup tinggi sebenarnya waktunya taking profit ya. Nanti ambil posisinya lagi itu kira-kira di area mana mau mantul, apakah di 780 atau di 730 atau di 680 ya. Perhatikan aja tiga support kuatnya ini kalau secara Fibonacci. Oke, itu untuk saham TINS ya. Untuk resistennya buat patokan aja ada di level 845. Kalau melihat transaksi hari ini ada potensi mungkin turun dulu nguji support di 780. Oke, itu untuk saham TIN. Selanjutnya kita akan cek saham EMTK yang harganya turun ya setelah kemarin naik lumayan tinggi. Hari ini turun 2,68% ke level 436 ya. Jadi naiknya kemarin itu belum cukup kuat untuk ke 480-an untuk saham MTEK. Secara teknikal untuk resistennya masih di 480-an, 490 sih. Kalau kita cek untuk transaksinya MTEK hari ini tanggal 19, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng malah ada yang distribusi ya, yaitu YU versi asing jualan 4,3 M, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net buy sih, cuman ini didistribusi oleh asing dan lumayan mendominasi juga sih untuk transaksi asing hari ini di saham EMTK ya, walaupun secara nilai nggak gede-gede banget ya, untuk nilai transaksinya cuma 10,5 M. Untuk besok hati-hati ya kalau turun, apalagi buat low baru di bawah 410 mungkin ada potensi ngejar 380. Jadi kalau mau entry mungkin untuk trading atau scalping ya, selama masih tinggi aja untuk tingkat volatilitasnya. Itu pun kalau ada tanda-tanda mau rebound naik ya, tapi kalau masih lesu potensinya lebih keturun sih untuk saham MTEK. Kalau secara valuasi sih emang udah lumayan menarik ya buat dilirik. Jadi mungkin buat teman-teman yang misal minat buat nyicil ya, disclaimer ya, tapi jangan langsung all in, soalnya secara tren ini masih bearish dan belum ada tanda-tanda mau mantul naik. Walaupun kemarin naik cukup tinggi ya, tapi itu belum terlalu kuat sih. Hati-hati aja kalau besok masih merah ya. Oke, itu untuk saham MTEK. Untuk selanjutnya kita cek saham Arto. Ini yang harganya juga hari ini turun setelah dibuka hijau di awal market ya. Dibuka hijau dulu di 2750 ya untuk harga, 2740 untuk harga pembukaan hari ini, naik dikit kemudian turun. Secara teknikal untuk resistennya masih di 2770-an sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Arto asingnya masuk cuman nggak terlalu banyak, 950 juta. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Arto hari ini tanggal 19 secara keseluruhan didistribusi oleh NI ya. NI yang nampung KZ lokal, tapi jadi untuk transaksinya didominasi oleh lokal dan lokalnya pun ada yang distribusi. Untuk besok kalau masih turun, untuk supportnya ada di 2490-an sih, atau 2500 gitu aja ya. Kalau mau entry sih lebih aman ketika harganya dekat-dekat 2500 dan ada tanda-tanda mau pullback ya. Kalau di harga tengah-tengah seperti ini agak nanggung, apalagi ini lebih dekat ke resisten ya, dan supportnya lumayan dalam. Jadi mending buat NC aja dulu, apalagi kalau besok masih dibuka merah. Oke, itu untuk saham Arto. Tapi kalau bisa breakout di volume yang cukup gede di atas 2775 mungkin ya, disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy untuk trading ya. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham UNVR yang harganya masih di harga bawah. Walaupun kemarin naik cukup tinggi, cuman hari ini koreksi lagi, close di 2740 ya, dan bisa dikatakan secara histori itu area supportnya. Jadi untuk besok lihat aja, kalau jebol 2730 ya sabar aja dulu ya, jangan buru-buru buat entry. Soalnya secara sentimen juga kurang bagus ya untuk saham UNVR untuk saat ini. Pendapatannya turun kuartal 4 kemarin. Nggak tahu nanti laporan kuartal 1 mungkin itu bisa buat patokan kalau ada tanda-tanda perbaikan untuk UNVR ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk swing mungkin
Tapi selama ini sih lihat aja nanti laporan kuartal 1 ya, lebih amannya. Kalau untuk saat ini sih di harga bawah ini apakah ada yang akumulasi? Coba kita cek untuk saham UNVR hari ini tanggal 19. Secara keseluruhan sebenarnya ada ya, yaitu RX versi asing net buy 5,2M dan 100% akumulasi loh. Jadi 100% transaksinya buy. Koreksi turun diserta ada asing yang masuk ya, RX ada yang nampung lah istilahnya. Jadi kalau besok langsung hijau mungkin ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya, entry untuk trading. Tapi kalau jebol support ya hati-hati aja. Misal mau masuk ya, kalau yakin harganya udah di bawah ya nggak apa-apa sih. Harusnya sih kalaupun jebol 2730, selama masih asingnya masih ada yang entry gitu ya, potensinya akan konsolidasi sih. Kalaupun turun nggak dalam-dalam banget, semoga aja sih seperti itu. Lihat nanti laporan kuartal 1 gimana. Kalau laporan kuartal 1 bagus, ada potensi rebound lumayan tinggi ini untuk capital gain UNVR. Misal laporan kuartal satunya bagus ya, atau kalau ada sentimen yang bagus untuk saham UNVR, karena yang diharapkan kan apalagi kalau nggak dividen ya untuk saham seperti UNVR nih. Oke, itu untuk saham UNVR. Selanjutnya kita akan cek saham Aces ya. Udah cukup lama nggak kita bahas. Ini untuk saham S Hardware. Harganya udah lumayan di atas ya, di 845, dan ini close-nya di area resistensi. Beberapa hari terakhir cenderung bergerak sideways. Kalau besok langsung hijau, resistennya lumayan sih di 890. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini naik 2,42%. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Aces hari ini tanggal 19, aslinya masuk 9 eman ya. Aslinya masih masuk. Kalau kita lihat lebih detail hari ini secara keseluruhan juga ada yang akumulasi, yaitu YU net buy 8,2M, YU versi asing ya. Dan selain YU untuk aslinya yang masuk ada ZB 2,5M, yang keluar untuk aslinya CC. Itu pun nggak sebanyak asing yang masuk ya. Jadi aslinya net buy diakumulasi asing. Dan kalau kita perhatikan untuk YU, ZP antara nilai transaksi dan net buy-nya juga nggak beda jauh ya. Jadi mereka masih kayaknya masih optimis untuk saham Aces bisa naik lagi. Semoga aja seperti itu ya. Kalau naik bisa breakout untuk besok ya. Untuk target price-nya ke 890. Perhatikan aja level ini buat teman-teman yang mungkin yang udah floating profit dan mau taking profit. Sekiranya nggak bisa breakout di atas 890 ya nggak ada salahnya buat diamankan sih. Tapi kembali lagi disclaimer, tapi kalau masih merah di awal market ya jangan buru-buru entry, soalnya takutnya ke 800 lagi. Untuk supportnya cukup dalam 805. Oke, itu untuk saham Aces. Selanjutnya kita akan cek saham ERAA ya. Ini juga udah lama nggak kita bahas. Untuk saham ERA hari ini turun 2,30% ke area supportnya 424 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya keluar 5,6M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini ERA tanggal 19 secara keseluruhan cenderung lebih banyak yang keluar sih. Walaupun ada yang nampung yaitu BB ya. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal dan aslinya net sell lagi. Net sell 5,6M. Jadi aslinya hari ini nggak ada yang masuk sama sekali di saham ERA. Ya, ini jualan semua ya. ZP, DE, KZ, BK bukan nggak 100% selling ya untuk aslinya. Ini ya, kalau kita perhatikan ZP, DE, KZ antara nilai transaksi dan net sell-nya itu hampir sama. Ya, jadi ya mungkin ada yang masuk, cuma lebih banyak yang keluar gitu aja. Didistribusi oleh asing, lokalnya pun juga ada yang distribusi yaitu PD versi lokal ya. Jadi untuk besok kalau masih merah, wait and see aja dulu sih, takutnya ini akan cenderung sideways dulu di bawah 420-an ya. Untuk 424 ini area resisten, misal besok langsung dibuka merah. Oke, itu untuk saham ERAA. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR ini yang harganya masih kecil-kecil untuk candlenya ya. Secara teknikal untuk support resistennya di sini buat patokan aja, supportnya 24.000 dan resistennya ada di 25.000. Kalau kita lihat untuk transaksinya
Apakah udah ada rumor dividen? Coba kita cek di sini ya untuk UNTR. Buat teman-teman yang punya info, bisa tulis di kolom komentar ya untuk UNTR ini. Kira-kira akan bagi dividen di bulan apa? Kalau lihat historinya sih biasanya di bulan April. Hari ini bulan depan ya. Semoga aja dividen UNTR bisa jadi sentimen positif. Soalnya kalau kita lihat secara histori, tahun kemarin menjelang pembagian dividen harganya rebound naik. Kalau tahun ini juga dividennya bagus untuk harga saham, ya nggak menutup kemungkinan bisa breakout di atas 25.000 ya. Apalagi kalau kita lihat juga pendapatannya nggak beda jauh untuk saham UNTR di tahun 2023 kemarin dibandingkan tahun 2022 ya, jadi nggak beda jauh. Kalaupun turun itu nggak signifikan banget untuk dividennya ya, dengan catatan dividen per rasnya masih sama. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini untuk saham UNTR, tanggal 19 secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar lebih nggak beda jauh sih sebenarnya ya. Cuman ya belum ada yang goreng aja. Mudah-mudahan nanti ada sentimen dividen harga sahamnya bisa rebound naik. Oke, itu untuk saham UNTR. Kalau mau entry sih ya disclaimer, antisipasinya kalau sampai jebol di bawah 24.000 ya. Kalau mau antisipasi atau kalau tetap masih mau hold dan buat dapat dividen ya kemungkinan sih lumayan ya untuk dividen UNTR ini. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham PTPP ini yang harganya beberapa hari terakhir sudah mulai tinggi untuk tingkat volatilitasnya ya. Hari ini pun naik 8% lebih ya, nyentuh area support dan resistennya sekaligus ya. Sempat turun nyentuh support kemudian naik nyentuh resisten. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di support dan taking profit di resisten ya lumayan ya. 9% lebih, hampir 10% bahkan untuk jarak support resistennya ini. Untuk besok ya buat patokan ini aja support resisten, kalau berhasil breakout di atas 560 570 misal, bisa breakout di atas 565 ya ngejar 620 itu resisten selanjutnya. Kalau kita cek untuk transaksinya PTPP hari ini tanggal 19 ya, secara keseluruhan ya malah GR distribusi sih. Cuman kalau kita total ini yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh sih, malah kayaknya lebih banyak yang masuk ya. CP, YP, ZP itu masuk 3 M lebih. Dan jadi market maker utamanya hari ini CC, YP, MG. Ketiga-tiganya cenderung trading sih. Jadi buat teman-teman yang mau entry, kalau mau untuk lebih amannya sih untuk trading sih. Walaupun cerah valuasi murah, cuman apa ya, untuk sampai TPP. Kompetitornya atau teman-temannya sebagian disuspend ya, kayak Wika, Waskita itu kan udah disuspend. Tapi untuk TPP ini mungkin karena pendapatannya masih profit gitu ya, walaupun hutangnya gede tapi masih profit, jadi ada harapan aja, mudah-mudahan hutangnya bisa teratasi ya. Nggak tahu nanti caranya, kita lihat aja. Nah, secara valuasi emang murah sih 0,29%, cuman ya hutangnya cukup gede, jadi semoga aja nggak disuspend ya, semoga aja. Soalnya masih profit sih. Kalau Wika, Waskita kan rugi terus ya, ruginya makin gede lagi. Nggak tahu ini untuk laporan terbarunya belum kita cek, coba WSKT. Apakah masih rugi? Masih ya. Sampai laporan kuartal 3 masih rugi. Wika, ini yang disuspend, masih rugi, ini malah tambah banyak ini ruginya. Kalau Adi Karya kemudian PTPP itu yang masih profit, walaupun belum gede-gede banget. Jadi nggak disuspend, ya kan, masih profit. Oke, itu untuk saham PTPP, semoga aja bisa breakout di atas 565 dan ngejar 620. Mungkin kalau buat teman-teman yang mau scalping atau trading ya buat patokan ini aja support resistennya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham CTRA yang hari ini naik lumayan tinggi, 4% lebih. Secara teknikal ya cenderung ini konsolidasi di range area 1200, 1195, 1190 itu supportnya, dan resistennya di 1325. Ya kalau mau entry lebih bagusnya ambil di dekat area support dan taking profit di dekat area resisten ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini 1280 sebenarnya agak nanggung.
Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja apakah ada potensi buat ngejar resisten untuk besok. Untuk saham CTRA ya, hari ini tanggal 19 aslinya masuk 27,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, CTRA hari ini tanggal 19 secara keseluruhan ada yang akumulasi juga ya, yaitu BKYURX. Mereka broker-broker asing. BK-nya versi asing netbel 15,4 M, YURX juga versi asing, dan kalau kita perhatikan antara nilai transaksi dan netbel-nya juga nggak beda jauh ya, jadi mudah-mudahan mereka masih hold untuk saham CTRA dalam beberapa hari ke depan. Dan ya ini sih semoga aja bisa breakout di atas 1330 ya, 1330 itu resisten terdekatnya. Kalau berhasil breakout ya otomatis resisten selanjutnya lumayan tinggi, 1500-an. Ini sih perhatikan saya level ini 1325 ya. Kalau besok naik sekiranya nggak bisa breakout, nggak ada salahnya buat taking profit mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area support. Oke, itu untuk saham CTRA. Selanjutnya kita cek saham BSDE, saham properti kita bahas. Hari ini naik ya, naik 2,11%. BSDE resistennya di 270 sih. Harga penutupan hari ini di area resisten, jadi kalau besok langsung hijau berhasil breakout yang ngejar 990-an ya, 995 bisa breakout 995 ke 1025 ya. Di sini ada gap down yang nggak terlalu lebar tapi belum ketutup. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BSDE hari ini tanggal 19 aslinya masuk 1,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, tanggal 19 hari ini secara keseluruhan SQ keluar 2 M-an yang nampung ZB dan CC. Perhatikan saya level ini sih, kalau besok nggak bisa breakout malah merah, mungkin akan sideways dulu di range area 950 sampai 970 ya. Ini support, ini resisten. Oke, itu untuk saham BSDE. Memiliki disclaimer, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.